Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast sejarah kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu kabinet penting dalam perjalanan awal demokrasi Indonesia, yaitu Kabinet Wilopo. Nah, sebelum kita mulai, kita mau perkenalan diri dulu nih. Nama aku Farah Fenisa, absen 32. Nama aku Beni Mausudi Hajati, absen 10. Nama saya Ibadur Rahman Hakim, absen 16. Nama saya Rafael Kemara, absen 25. Baik, mari kita mulai. Aku jelasin sedikit latar belakangnya dulu ya. Kabinet Wilopo lahir setelah bubarnya Kabinet Sudirman Suwiryo akibat kasus MNESA. Presiden Soekarno sempat menunjuk Sidik Soekarno dari PNI dan Prawoto Makotosminto dari Masyumi sebagai formatur. Namun karena tidak mendapat dukungan penuh, akhirnya mandat itu dikembalikan. Pada 19 Maret 1922, barulah Wilopo ditunjuk dan berhasil menyusun kabinet. Nah, mungkin bisa dilanjutkan oleh Bening. Kabinet ini resmi berdiri kapan sih? Di Kabinet Wilopo dilantik pada tanggal 3 April 1952. Keistimewaannya, kabinet ini disebut Zakon Kabinet. Artinya diisi tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, bukan sekedar perwakilan partai. Tapi meskipun disebut Zaken, tetap ada koalisi partai, intinya PNI dan Masyumi. Lalu ada partai PSI, Parkindo, Partai Katolik, Parindra, PSI, Partai Buruh, dan beberapa tokoh independen juga ikut bergabung. Cukup luas ya bahas dukungannya. Kalau soal susunan bagaimana Hakim? Perdana Menteri tentu dijabat oleh Wilopo dari PNI. Wakil Perdana Menterinya ada Prawoto Mangkusasmito dari Masyumi. Lalu ada Muhammad Roem sebagai Menteri Dalam Negeri, Sumitro Jojo Hadikusumo di Keuangan, dan J. Leimina di Kesehatan, Juanda di Perhubungan, dan masih banyak lagi tokoh penting lainnya. Baik, sekarang kita masuk ke program kerja dari Kabinet Wilopo nih. Raffi, mungkin bisa dijelaskan? Oke, jadi program kerja mereka dibagi menjadi dua. Pertama, program dalam negeri. Mereka antara lain menyiapkan pemilu untuk konstituante, DPR dan DPRD. Kemudian meningkatkan kemakmuran rakyat, pendidikan, dan pemulihan keamanan. Kedua, program dalam negeri fokus pada penyelesaian masalah dengan Belanda. Mengupayakan Irian Barat kembali ke Indonesia dan tetap berpegang pada politik luar negeri yang bebas aktif. Apakah program ini sangat berbeda dengan kabinet sebelumnya? Sebenarnya tidak terlalu, arah utamanya tetapi Kabinet Wilopo mencoba menyempurnakannya beberapa hal supaya lebih terarah. Aku tambahin sedikit ya, selain program, ada juga sejumlah keberhasilan nyata. Misalnya, kabinet ini berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia. Itu langkah besar untuk demokrasi kita. Selain itu, Mereka menerapkan politik bebas aktif, membentuk Bulog untuk urusan logistik, menyusun RAPBN, memperbaiki undang-undang, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi walaupun singkat, ada hasil positif yang bisa dicatat. benar, tapi sayangnya tidak bertahan lama. Umurnya hanya sekitar 1 tahun. Benar, tapi sayangnya tidak bertahan lama. Umurnya? Nah, ini yang menarik. Apa yang membuat kabinet ini rapuh? Ada beberapa faktor. Yang pertama, muncul konflik separatisme dan ketegangan sipil militer. Misalnya pada peristiwa 17 Oktober 1952. Lalu puncaknya adalah peristiwa Tanjung Morawa pada 16 Maret 1953. Waktu itu polisi mengusir petani dari tanah perkebunan di Sumatera Timur. Terjadi bentrokan yang menewaskan 5 orang, dan peristiwa ini memicu emosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia. Belum lagi kondisi ekonomi. Ekspor menurun, kas negara defisit, biaya impor tinggi, ditambah hubungan PNI dan Masyumi yang makin rendah. Kombinasi semua itu membuat kabinet jatuh. Kalau kita lihat, ini menunjukkan sulitnya menjaga stabilitas sistem parlementer. Koalisi mudah pecah, sementara rakyat masih menghadapi kesulitan ekonomi. Saya setuju. Namun tetap ada pelajaran berharga. Kabinet ini sempat memberi sumbangan penting, seperti pemilu pertama dan kebijakan Bulog yang terus berlanjut hingga sekarang. Iya, setiap kabinet mempunyai kekurangan, tapi juga ada warisan positif yang bisa kita pelajari. Dan sejarah semacam ini sebaiknya kita jadikan refleksi, buatnya dihafalkan. Benar, dari kabinet Wilopo kita bisa memahami sepertinya stabilitas politik dan kerjasama. Karena pada akhirnya rakyat yang paling terdampak jika politik tidak stabil. Baik, terima kasih atas pandangan semuanya. Semoga pembahasan ini memberi gambaran dan lebih jelas tentang kabinet Wilopo dan pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Nah, sekian sejarah singkat kabinet Wilopo. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode. Nah, sekian sejarah singkat
diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.